Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Hari ini kita ngapain? Betul, kita mau beribadah di Small Sekolah Minggu Online. Adik-adik, kalian tentunya semuanya sudah siap ya beribadah dengan pakaian yang rapi. Kita mulai ya ibadah kita adik-adik. Yuk semuanya berdiri. Bu Apri ajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan kepada Tuhan, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersuka cita Tuhan, kalau hari ini di hari Minggu yang indah ini Tuhan, kami boleh datang dalam ibadah small kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Tuhan tolong juga setiap anak ya Bapa, agar mereka bisa fokus dan tertib Tuhan untuk mengikuti ibadah small ini. Sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekarang boleh duduk ya. Kita nyanyikan lagi pujian kita yang kedua, Burung Pipit Tidak Menanam. Tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Ya, adik-adik, kita masih akan melanjutkan pujian kita. Tapi sebelumnya, tahukah kalian ya, dengan membaca Alkitab setiap hari, membaca firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan,
berdoa setiap saat, dan yang terutama rajin mengikuti ibadah, rajin sekolah minggu, maka kita dapat melawan iblis. Iblis yang ada di sekitar kita siap menerkam kita. Tapi kita punya pedang. Pedang kita apa? Betul adik-adik, pedang kita adalah firman Tuhan. Yuk kita nyanyikan lagu yang ketiga pujian kita, Markas Iblis Dihancurkan. Semangat ya adik-adik ya. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Dua pedang, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Iya adik-adik. Nah sekarang waktunya kita memberikan persembahan kita ya. Siapkan uang persembahan yang sudah diberikan oleh orang tua kalian dan kotak persembahan ya adik-adik ya. Kita angkat satu pujian sekali lagi, bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik kita berdoa ya untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami membawa persembahan kami. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati persembahan ini, agar persembahan ini Tuhan boleh dipakai dan berguna untuk pelayanan dimanapun Tuhan perkenankan. Dan Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tibalah kita di pujian terakhir kita ya. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya kita menyanyikan satu pujian lagi ya. Tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya,
dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ya, adik-adik, kalian sekarang duduk yang tenang dan rapi ya. Kita akan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Ya, Ibu senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian semua di Small Sekolah Minggu Online. Ya, setelah beberapa minggu ini kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang bagaimana Roh Kudus hadir di kehidupan orang-orang percaya, di kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, Ibu mau tanya nih, waktu Roh Kudus itu hadir, orang-orang melihatnya dalam bentuk apa? Nah, ada yang jawab tuh, dalam bentuk api. Ya, betul sekali. Jadi api adalah salah satu lambang yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk memberitahukan kehadiran Roh Kudus. Ya, nah ini cerita-cerita minggu lalu ada di Perjanjian Baru setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Tetapi di Perjanjian Lama juga ada loh cerita tentang Roh Kudus yang hadir di dalam kehidupan orang percaya. Bagaimana ceritanya? Kita akan mendengarkan sebentar lagi. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami datang padamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur kami boleh datang, kami boleh kembali menghadap Tuhan. Tuhan, biar sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah kami boleh mengerti, kami boleh bersiap, kami boleh fokus mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Berikanlah Tuhan memberikan kami juga terbuka pikiran kami dan hati kami sehingga kami boleh menerima firman Tuhan ini dan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi kami boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan. Tuhan menolong juga ibu guru yang akan menyampaikan firman Tuhan ini supaya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, sebelumnya Ibu akan mengajak adik-adik semua melihat ayat hafalan hari ini, yaitu diambil dari Keluaran 3 ayat 10a. Keluaran 3 ayat 10a berbunyi demikian. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Nah, adik-adik tahu nggak artinya mengutus? Mengutus itu adalah menyuruh, ya, memerintahkan, ya, memerintahkan untuk sesuatu. Nah, jadinya kalau Ibu ulang lagi ayat hafalannya menjadi, jadi sekarang pergilah, Tuhan menyuruh, memerintahkan engkau untuk pergi, ya, untuk melakukan sesuatu. Nah, itulah ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Nah, siapa yang dimaksud yang diutus ini? Ya, siapa ya yang diutus? Lalu dia diutus untuk apa? Untuk kemana? Ya, nah kita akan saksikan ceritanya yang terambil dari Keluaran di Alkitab kita pada hari ini. Mari kita saksikan. Ya adik-adik, di zaman dahulu ketika di kitab Keluaran ini diceritakan bahwa bangsa Israel pernah hidup menumpang di negeri Mesir, ya. Pada saat itu mereka harus pindah ke Mesir, ya. Lalu di situ pada awalnya mereka diterima dengan baik.
mereka disambut, mereka diperlakukan sama dengan bangsa Mesir waktu itu. Mereka bisa hidup nyaman di sana. Tetapi ketika raja Mesir itu berganti ya, dari satu raja Mesir berganti lagi, berpuluh tahun, beratus tahun kemudian raja Mesirnya itu ganti. Ternyata raja Mesir yang terakhir ini tidak suka dengan bangsa Israel. Raja Mesir yang disebut sebagai Firaun ini, ya, yang bergelar Firaun ini, benci kepada orang-orang Israel. Dia menyuruh orang-orang Israel itu bekerja paksa. Mereka harus dipaksa untuk bekerja keras, ya. Mereka harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat, memikul batu-batu yang besar untuk membangun rumah-rumah atau membangun piramid-piramid mereka ya waktu itu. Jadi mereka harus bekerja dengan keras. Mereka dipaksa, mereka dicambuk, mereka dipukul ya. Mereka harus bekerja dari pagi hari sampai malam hari. Bahkan yang lebih parah lagi, bangsa Mesir itu iri dengan bangsa Israel. Jadi mereka membunuh setiap bayi laki-laki bangsa Israel supaya bangsa Israel itu tidak bertambah banyak, sehingga setiap bayi laki-laki yang lahir langsung dibunuh atau dicari mau dibunuh oleh prajurit-prajurit Mesir. Mereka jahat sekali ya adik-adik. Betapa menderitanya bangsa Israel saat itu. Ketika itu bangsa Israel memohon pertolongan Tuhan. Tuhan tolong, kami sangat menderita, kami sangat miskin ya. Kami dihina, kami bahkan harus melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan susah payah. Mereka terus berdoa kepada Tuhan ya. Meskipun Tuhan belum menjawab, mereka terus-menerus berdoa. Nah, adik-adik, apakah kalian juga berdoa kepada Tuhan ketika merasa sedih, ketika merasa ada yang nakal ya kepada kalian? Kalian juga harus berdoa ya kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kalian. Nah, demikian juga dengan bangsa Israel. Puji Tuhan, tiba saatnya Tuhan mendengar doa bangsa Israel dan Tuhan akan merencanakan menolong bangsa Israel itu. Bagaimana Tuhan melakukannya? Nah, Tuhan mengutus seseorang untuk membebaskan bangsa Israel, yaitu Musa. Di cerita ini, Musa sedang menggembalakan domba-dombanya di suatu bukit. Ya, ketika Musa menaiki bukit itu bersama dengan domba-dombanya, Musa melihat sesuatu yang aneh. Apa itu? Ya, ada apa itu di sana? Kenapa ada cahaya yang sangat terang? Ada sinar yang sangat terang. Musa mendekati cahaya itu, sumber cahaya itu. Ketika semakin dekat, ajaib sekali. Musa melihat ada semak-semak, ada pohon kecil ya, pohon yang bersemak-semak, banyak duri dan juga pohon daun-daunannya, ada apinya. Tetapi heran sekali Musa ya, kok daun-daunannya, ranting-rantingnya tidak terbakar, sama sekali baik-baik saja. Apa ini ya? Pemandangan apa ini ya? Keajaiban apa ini? Ketika Musa semakin mendekati lagi, tiba-tiba ada suara, Musa, Musa. Hah? Ya Tuhan, apakah itu suara Tuhan? Ya, kamu tidak boleh mendekati ini tanpa melepas sepatumu, karena ini adalah tempat yang suci, tempat yang kudus. Kamu harus melepaskan sepatu kamu terlebih dahulu. Lalu Musa melepaskan sepatunya dan kemudian Musa duduk ya, mendengarkan apa yang akan difirmankan oleh Tuhan Allah pada saat itu. Tuhan Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, membawa keluar bangsa Israel dari Mesir itu. Musa bingung ya, Musa ragu-ragu pada awalnya, apakah saya bisa Tuhan
meyakinkan Musa, Tuhan akan menolong Musa, Tuhan akan mengusahakan Musa dapat melakukannya. Tuhan memberikan Musa kecakapan dan kemampuan melakukan segala mujizat, dan juga dibantu oleh saudaranya Harun yang akan membantu Musa berbicara kepada Firaun pada saat itu. Sehingga akhirnya Musa taat, Musa mau, ya Tuhan, aku mau diutus oleh Tuhan untuk pergi ke Mesir dan untuk menolong bangsa Israel. Ya puji Tuhan, Tuhan Allah sudah merencanakan yang terbaik dan memberikan jalan keluar kepada bangsa Israel pada saat itu. Jadi ayat hafalan kita pada saat ini yaitu dari Keluaran 3 ayat 10a. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Ya, jadi siapa yang diutus oleh Tuhan? Musa, ya betul sekali. Ini ayat ini menceritakan tentang Musa yang diutus oleh Tuhan. Diutus untuk apa? Diutus untuk menolong, pergi ke Mesir untuk menolong bangsa Israel keluar dari Mesir, ya keluar dari penderitaan mereka. Tuhan sangat baik. Tuhan mendengarkan doa orang-orang Israel itu dan kemudian mengutus Musa untuk menolong bangsa Israel keluar dari penderitaan mereka. Tuhan sangat baik ya adik-adik. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diutus untuk melayaninya. Setiap kita melayani Tuhan dengan cara yang berbeda, tergantung sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita masing-masing. Nah, aktivitas kita hari ini adalah membuat semak-semak duri yang terbakar. Bagaimana caranya? Kita lihat berikut ini. Nah, adik-adik, kita akan membuat aktivitas untuk hari ini, yaitu semak-semak duri yang berapi, ya, tapi tidak terbakar. Kita membutuhkan 1 gelas yang berwarna bening, lalu 1 kertas, ini kertas coklat apa saja boleh untuk batang ya, untuk taruh di bawahnya sebagai batang semak-semaknya. Boleh kertas yang diwarnain, lalu ini pita, dan kemudian kertas krep berwarna merah, orange, atau kuning ya. Kita akan membuat ini pitanya sebagai daun-daunnya, daun-daun dari semak-semak itu. Kita potong seperti ini, jangan sampai habis ya. Berwarna hijau. Nah, setelah ini kita curly ya, supaya bentuknya bagus, supaya seperti semak-semak. Nah, seperti ini ya, kita bikin seperti ini. Kalau kita taruh terlebih dahulu, kemudian kita ambil kertas scrapnya itu kita potong segitiga zigzag, tetapi jangan sampai habis ya. Jadi kita potongnya kecil, jangan sampai ujung. Lalu kita balik seperti ini. Kita balik lagi. Nah, seperti ini terus sampai habis. Jadilah seperti ini ya. Kita akan gabungkan, kita potong juga yang berwarna orange seperti ini ya, sama. Lalu kita lingkarkan ke dalam gelas. Seperti ini, kita lingkarkan ke dalam gelasnya. Lalu kita masukkan batang pohon, boleh terserah kalian, boleh dengan kertas yang diwarnai coklat ya. Lalu kita masukkan semak-semaknya. Kita buat agak banyak semak-semaknya supaya terlihat
kalau semak-semaknya tidak terbakar, semak-semaknya tetap hijau, tidak terbakar, walaupun ada api, ya, walaupun ada api di sekelilingnya, tetap tidak terbakar. Nah, kemudian aktivitasnya kalian foto dan kalian kirimkan kepada guru kelas kalian masing-masing. Lalu kita tulis di depannya ayat hafalan kita. Berapa ayat hafalannya? Keluaran 3 ayat 10a. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau. Nah, demikian sudah jadi semak-semaknya. Ya, adik-adik, itulah small kita hari ini. Kalian membuat aktivitasnya dan difoto, ya, difoto lalu dikirimkan ke guru kelas kalian masing-masing. Oke, semuanya kita akan mengakhiri small kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa pada Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Tuhan menolong kami, melepaskan kami dari kesusahan dan kesulitan kami, ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan akan mengutus kami menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Biarlah kami boleh taat seperti Musa. Kami boleh taat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami melayani Tuhan. Biarlah Tuhan juga menyertai kami semua, sehingga kami sedari kecil kami boleh mengenal Engkau sebagai juru selamat kami pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikian cerita kita, small kita pada pagi hari ini, adik-adik semuanya. Ibu mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kalian semuanya.